Puji Tuhan, menghormati firman Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Saya rindu kita bacakan bersama-sama. Hitungan yang ketiga mulai. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang dikhususkan Tuhan. Kita datang beribadah, kita dengar firman. Semalam saya siapkan materi saya berdoa apa yang harus disampaikan. Tuhan bukakan hari ini kita dengar firman Tuhan. Hari depan, hari yang penuh harapan. Hari depan berbicara tentang masa depan. Ya, puji Tuhan. Masa depan indah, masa depan berhasil Tuhan siapkan bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara rindu punya masa depan yang indah, yang berhasil, mempunyai rancangan damai sejahtera. Tuhan siapkan semuanya bagi kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan jauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Artinya harus melekat supaya penuh pengharapan. Ya, kalau penuh pengharapan, tadi bagian terakhir, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, penuh harapan artinya tidak pernah kecewa. Ya, karena kita berharap kepada pribadi yang tepat, tidak pernah kecewa. Sampai hari ini saya bisa kuat melayani Tuhan, tidak pernah kecewa. Karena saya andalkan Tuhan. Saya tidak mau andalkan manusia. Pribadi saya sedikit pun tidak mau saya andalkan. Hanya mau mengandalkan Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Mungkin manusia, mungkin orang tua, mungkin itu suami kita, istri kita, orang-orang dekat kita, seringkali kita harapkan tapi mengecewakan. Tapi satu ini, pribadi ini tidak pernah mengecewakan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah kecewa saat kita berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, apalagi sampai tinggalkan Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 berikutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, puji Tuhan. Tuhan yang hidup selalu mendengarkan keluh kesah kita. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur punya Tuhan yang hidup ya. Lewat momen 2000 tahun yang lalu, ya hadir dunia ini, lewat Natal dia lahir, sampai Jumat Agung, sampai Paskah, mati di kayu salib, sampai dia bangkit. Ya, puji Tuhan, dia Allah yang hidup. Mungkin kalau kita dengar ada orang mati bangkit, namanya mati suri, ada. Tapi setelah itu dia mati lagi. Yesus Kristus dia mati, pada hari ketiga dia bangkit. Dia tidak mati sampai hari ini. Dia naik ke surga. Dia sediakan tempat bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah kecewa. Pengharapan dalam Tuhan kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tadi sudah katakan, mungkin kalau orang di sekitar kita mengecewakan, seringkali berjanji, ingkar janji. Ya, seringkali kita harap-harap ternyata tidak bisa diharapkan. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang bisa diharapkan, tidak mengecewakan. Saat kita berharap kepada Tuhan pasti selalu berhasil. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau curhat kepada Tuhan aman. Sekali lagi saya katakan, curhat kepada Tuhan itu aman. Saat kita ada masalah, ayo sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, aman. Kemudian kalau kepada manusia seringkali bocor. Ya, makanya kita sering kecewa saat kita punya masalah. Kita anggap teman kita ini bisa tolong kita. Mungkin itu sahabat, mungkin itu orang tua kah, anak, dan mungkin orang-orang terdekat kita, sahabat kita sekalipun masih bisa mengecewakan. Masih seringkali kita cerita bocor, ya bocor masalah itu. Kemudian malah jadi aib bagi kita. Kemudian tinggal jadi bom waktu aja. Tunggu suatu saat dia ada masalah dengan kita, itu masalah bisa terbongkar, bahkan bisa diungkit-ungkit. Tapi kita punya sahabat, kita punya Bapa yang kekal, Raja segala raja, mempelai pria surga, tidak pernah bocor,
Ya, tidak pernah dia ungkit-ungkit, aman. Dia setia kepada kita. Oleh sebab itu kita harus setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat kita ada masalah, kita ceritakan kepada Tuhan. Dia tidak pernah ungkit-ungkit masa lalu kita. Kita mungkin punya masa lalu, ya, mungkin buruk, tidak baik masa lalu kita. Tapi saat hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Bukan karena kita hebat, karena Tuhan Yesus layakkan kita untuk melayani Dia. Ya. Lewat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib, masih hangat ya tentang Paskah, masih bulan-bulan Paskah. Bapak Ibu Saudara, kabar buruknya manusia berdosa harus dihukum untuk menanggung dosa. Ya, kabar buruknya manusia berdosa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan dosa itu. Tapi kabar baiknya, Yesus yang tidak berdosa, Dia rela dihukum, tanggung segala dosa kita. Ya, Dia yang tidak berdosa rela ditanggungkan segala hukuman dosa. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, sehingga kita tidak lagi dihukum, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus selamatkan hidup kita. Ya, puji Tuhan. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Saya tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Ya, meskipun manusia seringkali mengecewakan ya, tapi kembali lagi, ayo lihat Tuhan. Sehingga kita tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, selalu kuat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa masih kecewa? Kenapa masih kecewa? Karena kita menaruh harapan kita kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Sehingga masih bisa kecewa. Ayat 13-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji Tuhan, mencari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan mau ditemui bagi kita. Puji Tuhan. Ayo cari Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, jangan sia-siakan korbannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dosa kita sudah diampuni. Tapi saat kita ulang-ulang dosa yang sama dengan kita menginjak-injak korban Kristus di kayu salib, batal pengampunan bagi kita. Tapi saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ada pengampunan kekal untuk kehidupan kekal dalam hidup kita. Tuhan berkenan ditemui dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, tadi dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Segala doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayo, yang hari-hari ini masih belum dijawab Tuhan, pergumulan kita mungkin. Ya, setiap manusia, setiap orang punya pergumulan masing-masing. Saya punya pergumulan sendiri. Ya, istri saya punya pergumulan sendiri. Setiap kita, orang tua, anak, punya pergumulan masing-masing. Ya, tapi Tuhan kita selalu mampu untuk menyelesaikan segala pergumulan yang berbeda-beda itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan Dia sediakan masa depan yang indah. Ya, apa pergumulan kita hari ini? Mungkinkah itu masa depan? Ya, mungkin anak-anak muda, mungkinkah itu soal jodohmu, tentang masa depan, tentang sekolah, kuliah. Mungkin ya keterbatasan kita dalam menerima materi di sekolah. Mungkin karir kita stagnan, berjalan di tempat kok begini-begini saja. Mungkin selalu gagal. Mungkin nikah ya, mungkin dalam pacaran selalu gagal. Ya, selalu gagal, hancur-hancuran ya. Bapak Ibu Saudara, dalam nikah sudah hancur-hancuran. Ingat, ada penebusan, ada korban Kristus di kayu salib. Dia dulu sudah hancur-hancuran bagi kita, ya, supaya kita tidak binasa. Ya, korban di kayu salib, tubuhnya dihancurkan bagi kita, darahnya tertumpah bagi kita. Dia orang yang tidak pernah berbuat dosa, rela ditanggungkan dosa untuk kita.
Jangan sia-siakan korban Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, balas kebaikan Tuhan dengan kita datang ke gereja, setia kepada Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Tuhan mampu pulihkan keadaan kita, ayat 14 tadi. Aku akan memberi kamu mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan kita, ya, dalam nikah, dalam karir pekerjaan kita, dalam sekolah, kuliah, termasuk dalam pelayanan. Ya, mungkin selalu ada ujian, selalu ada masalah, tapi ada pemulihan dari Tuhan. Ya, Dia mampu memulihkan keadaan kita, ya, keadaan kita apapun. Mungkin yang bagi kita anggap sudah mustahil, tak bisa dipulihkan, Tuhan bisa. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat, yang mampu lakukan segala perkara. Dia mampu, ya. Setia itu artinya selalu mengandalkan Tuhan. Ya, sama dengan selalu tergembala. Saat kita datang beribadah, dengar firman, ya, kita disucikan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita tidak mampu berjalan sendiri. Saat kita datang beribadah, kita andalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam kegiatan hidup kita, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau tidak setia, ya, sama dengan andalkan manusia, termasuk diri kita sendiri, termasuk orang lain. Kita anggap mampu tolong kita. Mengandalkan kekuatan sendiri, ya, Bapak Ibu Saudara. Sehebat apa sih kita ini di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau dibilang Alkitab, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, semakin dekat. Semakin giat kita beribadah kepada Tuhan. Karena ya, kita tanda-tanda zaman sekarang sudah mulai digenapi. Peperangan sudah terjadi. Ya, bencana di sana sini sudah terjadi. Bapak Ibu, kalau di kedatangan Tuhan nanti bintang gugur. Sehebat itu, Bapak Ibu. Saat kita gempa saja, saya yakin meskipun tengah malam kita sedang tidur nyenyak, pasti loncat selamatkan diri kita. Apalagi nanti hari Tuhan, ya, yang dahsyat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Apa yang kita bisa lakukan? Saat itu semua bangsa di dunia ini, semua mulut yang dulu mengucap Yesus akhirnya mengaku, semua lutut akhirnya bertulut menyembah Tuhan. Hari ini masih bisa dengar firman, masih ada kesempatan. Ayo, mungkin kita mesti terikat akan dosa-dosa kita, ayo lepaskan. Sehingga saat kedatangan Tuhan kedua kali kita sudah siap sedia. Kita tidak kaget, tapi kita sudah siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan andalkan diri kita, sangat terbatas, tidak mampu, tidak kuat kita. Hidup kita seperti di tengah padang gurun dunia yang tandus, bisa apa? Kalau tidak ada perlindungan dari Tuhan, kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita buka Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 6. Ayat 5. Nah, ini orang yang coba-coba berjalan sendiri tanpa Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jangan coba-coba berjalan sendiri. Jangan coba-coba berjalan tanpa Tuhan, ya. Hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya, kalau hati kita jauh daripada Tuhan, artinya kita tidak akan pernah ingat Tuhan. Selalu kalau saat ada masalah, wah, saya berusaha harus bisa. Padahal kemampuan kita sangat terbatas. Ya, seringkali di ujung kemampuan kita sudah akan menyerah. Saat penyerahan itu, ayo coba angkat tangan. Saat kita angkat tangan menyerah, disitulah Tuhan akan turun tangan untuk bekerja. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, mungkin yang akan kuliah, mungkin yang akan ujian, mungkin yang dalam pekerjaan terbatas, mungkin tidak bisa, sudah mentok, banyak saingan. Ayo Bapak Ibu, ingat korban Kristus. Ayo
Andalkan Tuhan. Ya, saat kita berulang-ulang datang kepada teman kita minta tolong, mungkin dia bosan. Tuhan Yesus tidak pernah bosan untuk tolong kita semua. Ya, tidak pernah bosan. Selalu menolong tepat pada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh bersaksi dalam kehidupan saya, dalam nikah rumah tangga, dalam pelayanan saya di tontonan sana, Bapak Ibu Saudara, mungkin jiwa-jiwa tidak seberapa, tapi saya berusaha untuk setia. Karena saya percaya saat saya setia melayani Tuhan dengan segenap hati saya, pasti Tuhan akan ulurkan tangan untuk menolong saya. Sampai hari ini buktinya Tuhan masih pelihara saya. Tidak pernah saya tidak makan, tidak pernah saya utang-utang sana sini minta-minta, tidak pernah saya telepon orang tua kirimkan uang, tidak pernah. Ya, Bapak Ibu Saudara, malah setiap kali kami makan ada sisa lagi, sama panggil tetangga, ayo makan, ayo berbagi. Apa meskipun tidak bukan makanan yang mahal, tapi saat kita mampu berbagi, situ bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita, dia luar biasa, ya. Berlimpah, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah kekurangan orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, sampai hari ini, kalau mau hitung-hitungan di tonton mau dapat apa? Ya, kalau mau hitung-hitungan tidak dapat apa-apa, tapi saya dapat berkat berlimpah dari Tuhan. Ya, ada ayat mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Berharap kepada Tuhan, tidak pernah kecewa. Tuhan Yesus pengusaha, dia tidak pernah bangkrut, tidak pernah gagal. Termasuk untuk membentuk hidup kita sekalipun, tidak pernah gagal. Ya, kalau kita lihat anak kita gagal, mungkin ya keluarga kita dia gagal, ayo sarankan harap Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, pasti gagal. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ayat 6 tadi, akan seperti semak bulus. Ya, semak bulus ini di padang gurun, apa buahnya apa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk sayur pun tidak bisa. Ya, artinya tidak berguna. Tidak berguna. Ya, kehidupan kita mungkin di mana-mana dianggap tidak berguna, tapi bagi Yesus masih berguna. Ayo jangan andalkan manusia kita. Selalu gagal, ya. Kalau kita baca berikutnya ayat 6 itu, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak pernah baik hidupnya. Apa? Selalu gagal. Kesana gagal, ya. Mencoba lagi, kesana lagi gagal. Sudah gagal, hancur-hancuran. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemudian berikutnya, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, ya. Tanah angus, tanah yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, tandus, gersat. Ya. Kemudian tidak berpenduduk, kesepian, ditinggalkan, ya. Puji Tuhan, sampai ditinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, berikutnya ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, selalu berbuah. Ya Bapak Ibu Saudara, keadaan yang selalu diberkati kalau kita andalkan Tuhan, selalu diberkati. Syaratnya yaitu mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Meskipun keadaan kita mustahil, yang tidak terbatas ini mampu menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan buktinya apa? Tergembala. Setiap ada hari-hari ibadah, ya, seperti hari ini, hari Minggu, hari Selasa ada family care. Ayo datang. Anak muda Kamis ada youth. Ya. Jumat doa puasa, ya. Doa puasa ini menghapus segala kemustahilan. Anda datang. Segala pergumulan kita yang tidak bisa kita selesaikan lewat momen doa puasa mampu. Ayo. Mungkin keluarga kita rasa sudah, ya, di rumah tidak betah, hancur-hancuran, masa depan tidak bisa. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan masih bisa tolong kita. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, ya, tidak pernah kekeringan, meskipun di tengah-tengah dunia yang tandus bagaikan padang gurun dunia, ayat sebelumnya tadi, ya, meskipun di sekitar kita, ya, hancur-hancuran, saat kita mengandalkan Tuhan, Dia mampu bentuk kembali keadaan kita, sehingga tidak pernah kekeringan, karena akarnya merambat di tepi batang air, selalu berbuah, ya, selalu berbuah, tidak pernah gagal. Kalau artinya selalu berbuah, artinya tidak pernah gagal. Musim di dunia ini berganti, ada musim durian, musim rambutan, durian kadang berbuah, musim berikutnya tidak. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah musim-musiman, selalu memberkati kita, ya, tidak ada istilahnya tahun kering, selama kita berharap kepada Tuhan. Meskipun di sekitar kita keadaan susah, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang masih berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah mengalami datangnya masa kering. Selalu diberkati Tuhan, bahkan sampai selalu berbuah, ya, selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah mengenal musim. Di dunia ada musim, di dalam Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Ayo setia, Tuhan Yesus selalu setia dalam hidup kita. Itu buktinya Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Mungkin saat kita lihat sekeliling kita, sudah gulung tikar, ya, sudah gagal panen, kita masih bisa diberkati oleh Tuhan. Apa kita melakukan untuk Tuhan? Sekian banyak kita diberkati oleh Tuhan. Kadang kita lupa balas kebaikan Tuhan. Untuk mengucap syukur saja, terima kasih Tuhan, lupa. Ibarat anak kecil, ya, Bapak Ibu Saudara, dikasih permen. Kalau ada anak kecil balas terima kasih, oh, itu orang yang beri itu rasanya senang. Kalau ada berkat lebih kita akan kasih. Demikian juga Tuhan kita. Ayo mengucap syukur pada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan perhatikan hidup kita. Ya, setia kepada Tuhan. Ayo bergembala. Kemudian Yohanes 15. Ayat yang kelima sampai 6. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, perhatikan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya gagal. Di luar Tuhan selalu gagal. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, ya. Kalau hidup kita kering, perhatikan. Kemudian kumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Binasa. Ya, jangan coba-coba. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Ya, jangan. Ya, Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, kita ranting. Ya, diibaratkan Tuhan Yesus pokok anggur yang tertanam, kita rantingnya melekat pada pokok. Pasti berbuah. Tidak melekat, tidak mau melekat kepada Tuhan, katakan tadi apa? Kering. Nah, coba kalau punya tanaman di rumah, atau kalau kita lewat di jalan ada tanaman, coba patahkan satu rantingnya, taruh di jalan. Bisa nggak dia tumbuh? Pasti kering, kena panas matahari, kering. Ya, sampai akhirnya nanti dikumpulkan orang, dibakar, binasa selama-lamanya. Kalau kita coba-coba berjalan tanpa Tuhan, ya. Tapi kalau kita selalu melekat, Tuhan Yesus jadi pokok anggurnya, ya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita setia kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, doa kita dijawab Tuhan. Mintalah apa saja. Ayo, pergumulan kita tentang apapun, masa depan kita kah itu, ya. Mungkin ya, anak muda banyak tentang masa depan, tentang jodohnya, kuliahnya, sekolahnya, ya Bapak Ibu Saudara. Selalu libatkan Tuhan, maka doa kita akan selalu dijawab oleh Tuhan. Tinggal dalam Tuhan artinya tidak boleh juga terikat dengan dosa. Kalau kita terikat, dia bisa melekat kepada Tuhan. Kemudian kembali ke ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, dosa-dosa yang tidak berguna dalam hidup kita
Kalau kita melekat kepada Tuhan, ada perawatan. Dosa itu dipotong satu-satu, ya, sampai yang tidak berguna ini menjadi berguna. Ya, kalau tidak berguna namanya benalu, merepotkan saja, cuma nempel, ya, tapi tidak berguna, benalu. Tapi saat sudah dibersihkan, ya, akan berbuah. Ya, kalau benalu meleket pada pohon anggur, mungkin buahnya bukan anggur. Tapi kalau sudah dibersihkan, tinggal pohon anggur, kita melekat, tidak ada halangan apapun, pasti berbuah. Ya, puji Tuhan. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lewat firman Tuhan yang disampaikan, ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau dengar firman mungkin agak keras, jangan marah, jangan pendam perasaan apapun dalam hati kita. Selama firman masih disampaikan, ya, orang tua kalau ada anaknya, ini jurang, ya, atau ini sumur, anggaplah sumur, anaknya mau masuk sana, jangan, selama masih ada larangan, masih disayang, ya. Mungkin ada beberapa orang tua di sini, kalau anaknya mulai kelihatan bahaya, nakal, dilarang, artinya masih disayang. Tapi kalau sudah dibiarkan dia masuk jurang kah, kalau bisa sekali ditendang, masuk saja, sudah tidak disayang. Selama masih ada firman, penyampaian firman mungkin keras, mungkin sakit, tapi untuk menolong. Obat memang pahit, tapi untuk menolong. Ya, gula terlalu manis, nanti akhirnya dipotong. Memang obat pahit, tapi untuk menolong. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, tanpa Yesus tidak mampu berbuah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayo tinggal dalam Tuhan, ayo setia kepada Tuhan, ayo bergembala. Ya, manfaatkan hari-hari yang ada, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari zaman kita sekolah mungkin kita sudah dengar Tuhan mau datang. Ya, tapi ada zaman sudah. Ayo setia, manfaatkan waktu yang ada. Jangan tiba-tiba kaget kita masih dalam dosa, Tuhan sudah datang loh. Ayo Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita baik-baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan tidak mampu berbuah, selama kita melekat kepada Tuhan, pasti berbuah. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini, ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya. Tuhan Yesus tidak pernah gagal, tidak akan pernah bangkrut, ya. Tidak pernah gagal, pasti berhasil. Tidak pernah rugi. Kita juga ikut Tuhan tidak akan pernah rugi. Cuma Yesus satu-satunya pribadi yang pernah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nggak rugi ikut Tuhan, pasti selamat. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, ya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melekat kepada Tuhan, artinya adalah kemanapun kita pergi, ada Tuhan. Dimanapun kita berada, ada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ada Tuhan. Artinya selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu berhasil. Ya, namanya melekat, ya. Melekat itu saya gandengan. Saya kemana? Tuhan ada. Saya di tempat kerja, Tuhan ada. Ya, di kegiatan saya sehari-hari, Tuhan ada. Dan sebaliknya, kalau melekat kepada Tuhan, dimanapun Tuhan berada, kita juga ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Tuhan ada, kita pasti ada di situ. Yohanes 14 ayat 1-4. Perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu Saudara, ayo, tidak rugi kita datang beribadah.
Artinya kita melekat kepada Tuhan. Yang pertama tadi, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada di situ. Artinya apapun kita usahakan selalu berhasil. Yang kedua ini, kemanapun Tuhan pergi, kita ada di situ sampai masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang rindu masuk rumah Bapak? Ayo, sungguh-sungguh tergembala. Tidak rugi kita datang kepada Tuhan. Ya, sampai Tuhan datang, kita tetap setia. Sampai Maranatha, sampai garis akhir Tuhan Yesus datang, kita tetap setia. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18, perikopnya kedatangan Tuhan. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Perhatikan, Tuhan sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita, ya, yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ada pertemuan di udara. Satu saat Tuhan sendiri akan turun. Ya, betapa sedihnya kita kalau kita melihat orang lain terangkat, kita tetap tinggal. Masuk aniaya antikris. Tapi yang terangkat, ya, kita berjumpa muka dengan muka. Selama ini di dunia banyak kesedihan, banyak air mata. Di surga sana tidak ada kesedihan lagi, hanya kebahagiaan kekal selama-lamanya. Di sana Tuhan kita akan hapus segala air mata kita. Dia katakan dalam terjemahan lama, sabaslah hai hambaku yang setia. Kembali lagi yang setia. Ayo, kasih ada kesempatan bagi kita. Tuhan sudah mendatang. Tanda-tanda sudah digenapi, ya. Manusia sudah mulai mencintai dirinya sendiri, sudah mulai menjatuhkan yang satu dengan yang lain. Untuk apa? Supaya dia bisa maju, dia jatuhkan yang lain. Tuhan kita sudah mau datang. Ayo persiapkan diri kita baik-baik. Yang suatu saat ada masa pengangkatan, kita tertinggal, keluarga kita tertinggal. Rindu selama-lamanya berada di surga bersama Bapa kita yang kekal. Raja segala raja mempelai dari surga. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, yang indah, dan sangat kita rindukan. Ayo Bapak Ibu Saudara, saudara pemain musik, kita berdiri, kita nyanyikan musik akan